Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvino Bima Ramadan dari kelas 13 IJA nomor absen 4. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya selama 6 bulan di PT Bilakop Indonesia. Yang pertama ada latar belakang PKL. PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di industri dan dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar di masa mendatang para siswa dapat bersaing dalam dunia kerja untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan teknis dengan wawasan yang luas dan fleksibel. Dasar hukum PKL yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 219 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Dan yang keempat ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Tujuan PKL yang pertama, memperkenalkan siswa pada dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, menerapkan pelajaran yang telah didapatkan selama sekolah. Kemudian membentuk pola pikir yang membangun siswa terhadap dunia kerja. Kemudian memperluas wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan. Dan yang kelima, menambah relasi kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia lapangan. Manfaat PKL bagi siswa yaitu meningkatkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh di sekolah, kemudian menambah wawasan dunia kerja yang profesional dan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Kemudian bagi sekolah yaitu terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri dan dunia kerja. Kemudian meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Dan bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra positif industri dunia kerja sebagai bentuk implementasi program pendidikan pemerintah dan adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan industri dunia kerja. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal waktu pelaksanaan 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Kemudian menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Kemudian menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara siswa sekolah dan industri. Lalu yang keempat, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan. Kemudian yang kelima, mematuhi arahan yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Kemudian profil perusahaan. PT Bilakop Indonesia merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa sosial media dan advertising. PT Bilakop Indonesia memiliki 4 bidang utama yaitu sosial media manajemen, advertising atau periklanan, branding, dan foto produk. PT Bilakop Indonesia dibangun sejak terjadinya pandemi COVID-19 untuk membantu para pelaku bisnis online yang terkena dampak pandemi. Untuk menunjang kebutuhan digital marketing, PT Bilakop Indonesia menawarkan jasa untuk mengelola sosial media agar memiliki visual lebih menarik, kreatif, dan profesional. Sejarah singkat. Pada tahun 2015, PT Bilakop Indonesia didirikan oleh Muhammad Noviana Prasetyo pada tahun 2015 dengan nama Bilajaspro sebagai jasa optimasi dan iklan Instagram. Dan pada 2020 menambah jasa promosi di bidang sosial media manajemen resmi dengan nama Bila Kreatif. Dan pada 2021 menambah jasa promosi di bidang video promosi dan desain seperti kemasan, logo, branding, poster resmi dengan nama PT Bilakop Indonesia. Kemudian ada visi dan misi. Untuk visi yaitu menjadi salah satu perusahaan advertising dan kreatif agensi terbaik di Indonesia yang profesional dan terpercaya. Dan untuk misi yang pertama, membantu setiap bisnis UMKM dan perusahaan untuk meraih tujuannya.
Yang kedua, membantu pelaku bisnis dalam mengelola sosial media dan branding agar tampil kreatif, menarik, dan profesional. Kemudian memberikan ide-ide yang kreatif dan fresh. Dan yang keempat, memberikan pelayanan kepada klien dengan kualitas terbaik. Nilai-nilai perusahaan, yang pertama ada integritas, yang kedua ada taat beribadah, kemudian kerjasama tim, aktif dan komunikatif. Struktur organisasi, yang pertama ada HRD yang bertugas untuk merekrut dan menyeleksi karyawan serta mengatur, memberikan perlindungan serta memberikan pengembangan dan perlindungan kepada karyawan. Lalu ada marketing yang bertugas untuk mempromosikan produk perusahaan kepada konsumen dan melayani lead masuk dari konsumen. Lalu ada social media strategis yang membuat perencanaan konten, meminta bahan dari klien, menghandle grup WA klien, serta setor desain jadi. Lalu ada admin yang bertugas untuk memanajemen dan mengelola sosial media klien yang berkaitan dengan feed, story maupun video. Lalu ada copywriter yang bertanggung jawab dalam komunikasi tulisan atau teks yang bertujuan untuk mempromosikan atau menginformasikan produk atau jasa dari klien. Lalu ada tim kreatif yang bertanggung jawab dalam komunikasi visual terkait promosi maupun branding dan keperluan klien. Lalu ada manajer operasional yang bertanggung jawab atas manajemen kerja, produktivitas, kontrol kualitas secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Peraturan perusahaan, yang pertama jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian bekerja sama dengan tim, disiplin dan jujur, mengisi report harian, dan berpakaian rapi dan sopan. Tata tertib perusahaan, jam kerja dari Senin sampai Sabtu jam 8:30 sampai jam 5 sore. Kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan, taat beribadah, dan berperilaku sopan santun. Kesehatan dan keselamatan kerja, yang pertama karyawan harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur dan work instruksi yang ada. Kemudian setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Lalu yang ketiga, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya. Kemudian setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Lalu yang kelima, setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Rekrutmen perusahaan, yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, berusia 18 sampai 45 tahun pada saat penerimaan. Kemudian berbadan dan berjiwa sehat. Kemudian memenuhi tuntutan persyaratan pekerjaan pada saat penerimaan. Lalu yang kelima, bersedia mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam perusahaan. Untuk jam kerja dari Senin sampai Sabtu, masuk jam 8 pagi, istirahat 1 jam di jam 12 siang sampai jam 1 siang, lalu pulang jam 5 sore. Kegiatan PKL, alur kerjanya yang pertama membuka spreadsheet yang telah diberikan oleh social media strategis. Yang kedua, menyiapkan bahan dan foto produk. Kemudian buka aplikasi desain, kemudian memulai untuk mengerjakan desain tersebut. Kemudian jika sudah selesai, mengajukan preview desain yang sudah dikerjakan kepada social media strategis dalam bentuk PDF. Kemudian social media strategis akan menyerahkan kepada klien, dan jika tidak ada revisi atau sudah ACC, maka desain tersebut langsung diunggah ke OneDrive yang sudah disediakan. Berikut ada beberapa hasil kerja saya selama PKL. Yang sebelah kiri adalah desain promosi barang, yaitu sepatu. Kemudian yang sebelah kanan adalah desain promosi barang, yaitu skincare. Kesesuaian dengan jurusan. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Bilacom Indonesia sebagai graphic designer, hanya ada beberapa kompetensi yang diajarkan di sekolah dapat terrealisasi di perusahaan tersebut, antara lain. Yang pertama adalah pelajaran dasar desain grafis tentang cara pembuatan desain untuk keperluan jasa desain yang disediakan oleh perusahaan.
Kemudian yang kedua, pelajaran PKK tentang bagaimana melakukan kerja tim yang diterapkan juga di perusahaan, serta kompetensi pemecahan masalah dan pencarian solusinya yang juga diterapkan di perusahaan. Saran untuk adik kelas, yang pertama, belajar dengan giat dan disiplin agar saat pelaksanaan kegiatan PKL sudah mempunyai beberapa bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi keahlian maupun keterampilan lain yang sekiranya dapat digunakan selama praktik kerja lapangan. Kemudian melakukan persiapan dengan mencari referensi tempat praktik kerja lapangan. Kemudian menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas jurusan. Kemudian tidak asal dalam memilih tempat PKL, diusahakan memilih tempat PKL yang berguna untuk kedepannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.